Wa indana, menurut kita ahlus sunnah wal jamaah, bahwasanya lil abdi, bagi seorang hamba itu punya kasab, kulipa yang dibebankan. Nah, kita bicara dulu kasbun. Apa itu kasbun? Jadi hamba di sini manusia, ya, makhluk, ya, kita non muslim juga masuk ke dalam kalimat abdun, punya kasab. Apa itu kasab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Karyan Gunawan Channel. Sobat-sobat sekalian, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen. Selamat menyaksikan. Kasab itu ta'alluqu qudratil hadisah, ta'alluqnya kudrat makhluk, itu disebut kasab. Mana contohnya? Berjalan, berlari, duduk, sholat, itu kasab. Ketika di situ ada kemampuan makhluk untuk melakukannya. Ini kalian ngaji ini kasab ini, karena ada kudrat makhluk di situ. Ada yang berpendapat yang disebut kasab teh ta'alluq irodat, ta'alluq irodat hadisah. Ketika kita melakukan suatu perbuatan, pertama ada kehendak, pertama ilmu dulu. Misalnya si Zaid membuat meja. Ketika Zaid tahu cara membuatnya, kemudian tumbuh yang kedua kehendak untuk membuatnya, lalu dibuatlah si meja itu, maka disebut kasab. Jadi kasab teh berkumpulnya tiga komponen di makhluk: ilmu, irodat, kudrat. Tiga. Tambah lagi apa? Kudrat Allah. Ya. Jadi Allah menciptakan perbuatan pada makhluk dengan sebab kudrat, irodat, ilmu makhluk. Nah, kita itu punya kasab. Ingat, walam yakun mu'asiron. Si kasab tersebut, si kudrat tersebut, kudrat, irodat, ilmu hayat, kudrat, irodat, ilmu makhluk, tidak berpengaruh sama sekali akan suatu perbuatan. Ini pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Ada dua sisi, perhatikan. Sisi yang pertama tadi apa? Makhluk punya kasab. Si kasab itu tidak berpengaruh. Apa itu kasab? Ya, berkaitannya kudrat, irodat, ilmu makhluk pada satu perbuatan, itu disebut kasab. Dia bagaikan nasi, dia bagaikan obat, tidak ada pengaruh kepada perut menjadi kenyang, tidak ada pengaruh kepada. Nah, pendapat Ahlussunnah wal Jamaah ini untuk mengkanter pendapat satu Jabariyah. Orang Jabariyah mengitikadkan bahwasanya makhluk tidak punya kudrat, irodat, ilmu. Beda dengan Ahlussunnah? Beda. Kalau menurut Ahlussunnah, di makhluk ada kudrat, irodat, ilmu. Ilmu apa? Ilmu hadisah, kudrat hadisah. Bertolak belakang dengan siapa? Jabariyah. Jadi menurut Jabariyah, manusia itu seperti kapas yang tertiup angin, tidak berdaya sama sekali. Nah, sesi kedua apa? Si kudrat, irodat, ilmu makhluk itu tidak berpengaruh kepada perbuatan. Sama seperti obat tidak berpengaruh kepada kesembuhan. Sama seperti nasi tidak berpengaruh untuk mengenyangkan perut.
sesi kedua ini bertolak belakang dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah apa tuh? Si kudrat irodat ilmu makhluk berpengaruh kepada perbuatan. Percis seperti tadi, si apa? Obat itu berpengaruh menyembuhkan, nasi berpengaruh mengenyangkan, air berpengaruh menyegarkan. Paham nggak? Jadi ahlus sunnah wal jamaah berbeda dengan ahlul mu'tazilah dan jabariyah. Nah, wal jamaah tengah-tengah. Hati-hati ini. Jabariyah ya, kepasrahan dan tidak mencari sebab adat. Makanya banyak ada yang muncul, udahlah, masa kita takut sama corona, lawan saja, hanya pasrah aja. Corona itu makhluk, kita pasrah saja kepada Allah, tawakal. Awas, satu sisi tadi pakai, itu Jabariyah, paham? Ada Mu'tazilah, alah, pokoknya main menghadapi corona mah harus sering cuci tangan, pakai masker, physical distancing, tong tawakalan. Siapa tuh? Mu'tazi, kuma ahli sunnah wal jamaah tawakal disertai dengan ikhtiar. Doa ke Allah, pakai masker, terus gimana? Physical distancing, sering cuci tangan. Kalau pulang dari mana-mana, cuci badan, mandi, disemprot dengan disinfektan. Itu ahlus sunnah wal jamaah mah. Gabungan dari tawakal dan usaha. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, mangkat kerja. Ngerti kan? Bismillahi tawakkaltu ala Allah teh naon tah? Sisi Jabariyah dipakai. Tapi Mu'tazilah apa? Dijalankan sok. Saya mah dua nana, ente mangan hiji Jabariyah. Kamu Mu'tazilah cuma satu, saya dua-duanya dijalankan. Ya, dua sisi. Dan ini sudah diajarkan oleh Islam tentang dua sisi tersebut. Mana contohnya? Hidup ini jangan hanya mencari ilmu tanpa amal. Jangan amal tanpa ilmu. Gimana? Dua-duanya, berilmu amaliyah, beramal ilmiah. Itu gabungan ahlu sunnah tuh. Apa tadi? Berilmu amaliyah, beramal ilmiah. Berilmu harus menjadikan amal, beramal harus berdasarkan ilmu. Cakep itu ahlu sunnah wal jamaah. Jangan berilmu saja, Mu'tazilah atau beramal saja tanpa ilmu, Jabariyah. Sakit, berobat ke dokter. Ya, cek Mu'tazilah, berobat ke dokter, di mana sembuh, obat. Naona, nu menyembuhkan. Nah, ayo berobat. Ketika sembuh, siapa dipegang? Sembuhnya, nyembuhkan Allah. Ahlu sunnah wal jamaah. Jabariyah, geus lah tuh kudu berobat. Diem aja, kayak ku Allah disembuhkan. Satah Jabari lapar, ahlu sunnah wal jamaah gimana? Cari nasi, udah dimakan yang mengenyangkan Allah. Kumacek Mu'tazilah dahar, geus tong mamawa Allah. Jabariyah kumaha? Geus tenang kumaha Allah we. Teu kudu dahar. Itu. Hayang pinter belajar. Lamun geus pinter, kade pinter itu murni 100% Allah yang bikin dengan sebab belajar. Nah, kumaha Mu'tazilah? Belajar supaya pinter. Geus, Allah nanti dibawa. Kumaha lamun Jabariyah? Geus lah teu kudu belajar. Kene pasrah we ka Allah, Robbi zidni ilma, Robbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku. Menta we ngadoa. Nah itu Jabariyah tuh. Allah pun banyak memberikan contoh kepada kita tentang ahlu sunnah wal jamaah. Satu, wa idistasqa Musa liqaumihi, ketika kaum Nabi Musa minta kepada Nabi Musa untuk disirami air ketika berada di bukit Tih. Gimana tah? Menta gitu. Terus gitu kumaha? Langsung diturunkan ku Allah hujan? Tidak. Idrib bi asokal hajar, pukulkan tongkatmu ke dalam ke batu tersebut. Pan pajarot minhus
Senata asrota aina, memancarlah dari batu itu 12 sumber mata air. Naon tah? Ahlus sunnah. Teu kieu. Sing we kana kumaha Allah. Ya Allah, harawuseun tuh. Keur siram air. Nya geus ku Allah teh siramkeun. Teu kitu da bisa. Teu jangan kamu minta air diturunkan air oleh Allah. Sudahlah, Allah sudah tahu bahwa kamu itu pada haus. Udah diam aja. Naon tah? Jabariyah. Mu'tazilah ya itu ngagali sumur geus hese nu kumaha tong mama Allah sagala. Nah, kita kadang-kadang hidup ini menjadi Jabariyah, menjadi Mu'tazilah. Kita tidak boleh jadi Jabariyah, tidak boleh jadi Mu'tazilah. Kita harus berjalan di atas kedua-duanya. Nah, teruskan. Palaesa majburon. Ya, oleh karena makhluk itu punya kasab. Kasab itu apa tadi? Gabungan antara apa? Kudrat dan makhluk, maka manusia itu tidak majbur. Nah, di sini ada tambahan 4 mazhab. Masalah hubungan hukum kausalitas antara sebab dan akibat. Hati-hati. Sebab tidak otomatis menimbulkan 100% akibat. Ingat, ini yang pertama nih. Yang punya pemahaman sebab 100% menimbulkan akibat. Kalau sebab diiktikadkan 100% menimbulkan akibat, orang itu sudah masuk ke dalam kelompok orang kafir, musyrik. Contoh, taknya 100% air menyegarkan tenggorokan. Di tengah kesulitan ekonomi tiba-tiba dapat 20 juta. 100% uang ini bisa membawa senang. Ketika kita tidak punya duit, tiba-tiba ada yang ngasih duit 20 juta. 100% nih, duit ini punya pengaruh. Itu orang kafir, musyrik itu. Paham nggak? Jadi, yang kedua, Mu'tazilah sekarang. Allah memberikan kekuatan pada nasi, setelah itu nasi jalan sendiri mengenyangkan perut. Allah menciptakan kekuatan pada obat, ya, setelah itu jalan sendiri untuk menyembuhkan. Orang itu masuk ke dalam kelompok orang fasik, orang pasik, orang bid'ah. Siapa dia? Mu'tazilah, Qadariyah, sama itu. Jadi pinter teh diberikan kekuatan seseorang untuk mengkaji, lalu pinter nanti ladang naon? Hasil ngaji. Diberi kekuatan oleh Allah. Nah, sekarang yang berikutnya. Ketiga, orang jahil. Tadi yang pertama apa? Kafirun. Yang kedua, fasikun, mubtadiun. Yang ketiga adalah jahilun. Bagaimana jahilun? Orang jahil itu adalah ketika masuk ke dalam kesusahan, tiba ada uang 20 juta, terus ketika ada uang 20 juta pasti pasti Allah menciptakan kesenangan. Ini orang jahil. Ketika ada nasi pasti Allah mengenyangkan perut. Ketika ada sakit kemudian minum obat pasti itu orang apa? Jahil, orang bodoh. Jadi antara sebab dan akibat ada talajum akli. Apa talajum akli? Kepastian. Ada di nomor yang keempat tadi, mukminun nazin, mukmin yang selamat. Gimana? Ketika ada sebab, biasanya Allah menciptakan ketika ada uang 20 juta, pada saat tidak punya uang, biasanya Allah menciptakan apa? Senang. Ketika ada nasi masuk ke dalam perut, biasanya Allah. Ketika kita sakit minum obat, biasanya apa? Sembuh gitu. Ketika ada api menempel kepada kertas ataupun baju ataupun apa, biasanya gitu. Biasanya. Kalau biasanya begitu berarti ada yang tidak biasanya. Ada.
Yang tidak biasanya itu disebut luar biasa. Nah, kalau muncul keluar biasaan itu dari para nabi dan rasul disebut mukjizat. Nabi Ibrahim tadi dibakar. Biasanya kalau api nempel ke tubuh gimana? Badan terbakar. Loh, Nabi Ibrahim tidak. Itu luar biasa. Artinya di luar kebiasaan. Namanya apa? Mukjizat. Ada waliullah ditembak pakai meriam, bukan walinya yang hancur, tetapi meriamnya hancur. Itu apa itu? Luar biasa. Karena biasanya jangankan orang, gedung pun roboh. Ini mah enggak. Itu namanya luar biasa. Muncul dari wali, namanya apa? Ada orang soleh, lain wali kan orang soleh. Itu ada motor. Ketika dia nyebrang ada motor, jebret, ditabrak. Bukan dia yang terjatuh, motornya terjatuh dan nah itu namanya apa? Bukan ma'onah, ma'unah, apalagi ma'oni. Nah, mana sih itu namanya luar